undang-undang advokat harus ada berita acaranya, dan kami juga punya SOP-nya seperti itu. Justru itulah bikin penolakan berdasarkan SOP saudara. Itu aja simpel kok ini. Kami kan bisa melakukan upaya hukum untuk menguji bener nggak? Ya monggo silakan, tapi kami tetap, karena saudara menyampaikan, nanti silakan didaftarkan dan kami nanti nyatakan bahwa memang ini ada syarat yang kurang. Sudah itu yang bisa itu aja. Kan enak, kami daftarkan ada syarat yang kurang, nanti akan kami penuhi. Ya, boleh. Yang gitu. Oke, jangan sampai terhalang orang mengajukan praktik. Monggo. Ya. Masalahnya begini ya Pak, kalau memang ini menjadi bagian dari yang tadi Bapak sampaikan, tentu semua pengadilan akan diprotes. Kalau sekarang pembentukannya tidak secara demokratik, tidak ada sifat sukarela menyerahkan daulatnya itu kedaulatannya kepada organisasi, nggak bisa Mahkamah Agung menetapkan ini satu organisasi sah. Wewenang dari mana dia dapat? Apakah saya yang tidak pernah ikut rapatnya atau di Mahkamah Agung tiba-tiba harus ikut tunduk sama mereka? Sebelum dia jadi hakim, saya sudah jadi advokat kali. Arifin Tumpah itu. Jadi saya kira nggak benar ini sekarang negara kita kalau begini. Kalau ini ditafsirkan sepotong-sepotong, celaka kita. Saya minta dia secara komprehensif bahwa organisasi advokat itu ideal satu. Apakah tunggal, single bar, apa federatif, terserah rapat itulah, kan dikatakan nanti di dalam rapat itulah para advokat menentukan ya bentuk susunan ataupun anggaran dasar rumah tangganya. Nggak pernah dibentuk. Jadi karena itu tidak bisa berlaku ini konstitusi ini. Inkonstitusional kalau sekarang dilihat dari kondisi, dari bicara istilah punya Pak Hajon, setiap hak harus dalam conditioningnya, ya secara kontekstual kondisi sekarang tidak lagi objek, tidak lagi konstitusional. Ini pemaksaan. Oleh satu lembaga yang tidak mempunyai hak apapun untuk menetapkan warga negara yang namanya advokat harus masuk satu organisasi saja. Dari mana haknya dia? Saya nggak mengerti. Dan saya tidak bisa diatur oleh mereka. Undang ini, karena seingat saya yang pada waktu itu mewakili Presiden membahas undang-undang ini di DPR dengan beberapa tim termasuk Pak Buyung, Pak Frans Hendra Winarta. Pada waktu itu memang istilah musyawarah tidak ada. Dan tidak ada keharusan 8 organisasi advokat itu harus membentuk organisasi advokat. Hanya dikatakan bahwa sebelum terbentuk organisasi advokat itu, maka yang 8 itu menjalankan tugas dan kewenangan organisasi, termasuk juga kode etiknya yang secara mutatis berlaku pada waktu itu. Jadi sebenarnya mungkin juga karena kekurang lengkapan pengaturan bagaimana cara membentuk organisasi advokat di dalam undang-undang itu, dan kemudian juga apakah tugas dari 8 organisasi ini, fungsi mereka dalam membentuk organisasi tidak diatur secara rinci, karena memang justru diberikan kebebasan kewenangan penuh kepada para advokat untuk membentuk organisasi itu, dan ternyata memang tidak berhasil membentuk, dan walaupun sudah berhasil menimbulkan permasalahan-permasalahan yang begitu banyak, tapi itu permasalahan yang menyangkut pelaksanaan penerapan undang-undang dan bukan apakah pasal-pasal undang advokat ini bertentangan dengan pasal-pasal Undang-Undang 45 sehingga perlu diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Demikian penjelasan kami. Mari bersama satukan visi untuk keadilan dan harmoni. Gapta berdiri teguh di sini, mengabdi untuk negeri tercinta ini. Bersama Gapta kita getarkan Indonesia menjadi lebih baik, menuju cita-cita. Gapta Lawyers, sinar harapan untuk masa depan penuh keadilan. Demikian tanggapan jawaban atas replik dari jaksa penuntut kami sampaikan pada persidangan Kamis. Persidangan ini Kamis tanggal 20 November 2023. Hormat kami kuasa hukum terdakwa Dr. Muhammad Darwis Richard William. Ini majelis seperti kemarin akan disampaikan bukti, kami juga menyampaikan bukti bahwa ada jam yang sama, detik yang sama. Ini satu penyidik memeriksa 2 orang bersamaan. Ini tentunya 2 laptop langsung 1 orang ngetik. Ini buktinya, ini penyidik yang masukkan. Ini keterangan terdakwa. Ini ada 2, tapi isinya berbeda. Tanggalnya sama.
di BAP. Terus ini Andi Wijayanto sudah meninggal, tapi di BAP-nya ada. Cuma kita belum sempat membawa akte kematiannya. Ini masih sakit kita serahkan. Lampiran kita minta untuk jaga kemarin mau memperlihatkan. Ya. Iya, memang kita belum pernah lihat karena ada perbedaan. Iya, betul. Ya. Ini akan berbandingkan ya ada nama Joshua. Ya, tidak ada Joshua. Ini akan berbandingkan. Oke, Mama sudah akan tahu. Oke. Pasal 8. Pasal 8. Oke ya. Ya, pasal 8. Oke ya, sama ya. Mengenai perjanjian ini dan segala bentuk akibat belakang pihak pertama dan pihak kedua memilih tempat yang tetap dan semuanya pada pengadilan di Kota Balikpapan. Untuk lagi tercinta, bersama kita wujudkan mimpi. Gapta untuk Indonesia harmoni. Mantap ini ya.